Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran tema yang keenam berkaitan dengan peran, hak, dan tanggung jawab. Jangan lupa sebelum mulai belajar, seperti biasa, pastikan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan serta silahkan boleh kalian share sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Oke, mari kita langsung saja belajar berkaitan dengan peran, hak, dan tanggung jawab. Ada sebuah ilustrasi sederhana berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Di sini ada gambar, yaitu di mana tempat pelelangan ikan. Di situ ada para pedagang kecil yang sedang mengikuti pelelangan ikan dan petugas pelelangan ikan. Dari gambar yang ada, setiap orang memiliki peran, hak, dan tanggung jawab, baik nelayan yang melakukan pelelangan ikan maupun pedagang yang mengikuti pelelangan ikan. Apa saja peran dari seorang nelayan? Apa saja hak dan tanggung jawab dari seorang nelayan? Maka kita juga harus mendalami terlebih dahulu. Secara sederhana, nelayan adalah salah satu mata pencaharian di mana mencari ikan di laut atau bisa di danau atau di sungai. Nah, peran merupakan, ketika kita berkaitan membicarakan tentang peran, yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Apa haknya, apa kewajibannya? Nanti kita akan bahas berkaitan dengan contoh sederhana, yaitu berkaitan dengan nelayan. Apa sih haknya? Kita akan membahas sedikit tentang peran terlebih dahulu. Peran nelayan secara singkat adalah membantu menyediakan sumber daya laut bagi masyarakat agar kebutuhan mereka sehari-hari terpenuhi dengan baik. Sumber daya laut itu bisa saja berupa ikan, udang, kepiting, rumput laut, sampai mutiara yang adalah tergolong sebagai perhiasan. Nah, itu merupakan peran dari nelayan, menyediakan tadi, ya, membantu menyediakan sumber daya laut bagi masyarakat. Itu perannya. Nah, adapun hak dari nelayan sendiri adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, mendapatkan kebebasan untuk mengolah hasil tangkapannya, diperbolehkan mendapat ikan sebanyak mungkin, diperbolehkan mencari ikan kapan saja, dan mendapatkan harga jual yang wajar. Jadi ketika tadi di tempat pelelangan ikan, sebenarnya ada hak-hak nelayan yang harus kita penuhi, yaitu sebagai contoh adalah mendapatkan harga jual ikan yang wajar. Jangan sampai peluh yang sudah banyak menetes, keringat yang sudah banyak bercucuran, tetapi tidak mendapatkan harga yang sesuai. Mendapatkan kebebasan untuk mengolah hasil tangkapannya juga merupakan dari hak seorang nelayan. Misalnya mau dijual mentah atau dibuat kalengan atau dibuat ikan asin dan sebagainya, ya. Diperbolehkan mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Nah, ini bisa menjadi hal yang harus sebenarnya diperoleh oleh nelayan, tetapi juga ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Rambu-rambu berkaitan apa? Ya, mungkin diperbolehkan mendapatkan ikan sebanyak mungkin, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai menggunakan misalnya bahan peledak, pukat harimau yang ternyata dapat merugikan, atau ikan-ikan kecil itu pun ikut tertangkap. Jadi tidak ada bibit-bibit lagi yang kedepannya juga merugikan nelayan itu sendiri. Nah, oke, langsung kita lanjutkan kepada bagian tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa sih? Misalnya tidak menangkap ikan di wilayah yang dilarang.
mentaati peraturan pemerintah yang berlaku, menjaga ekosistem laut dan tidak merusak laut. Itu pada bagian judulnya hak nelayan itu ada salah pengetikan ya. Itu berkaitan sebenarnya adalah tanggung jawab seorang nelayan, tidak menangkap ikan di wilayah yang dilarang, mentaati peraturan pemerintah yang berlaku, menjaga ekosistem laut dan tidak merusak laut. Di sini ada ilustrasi sederhana, yaitu berkaitan dengan peran, hak, kewajiban, atau bisa juga peran, hak, dan tanggung jawab. Di sini ada seorang guru dan seorang murid yang sedang belajar. Pada dasarnya mereka menjalankan peran masing-masing. Sebagai seorang guru, dia memberikan ilmu kepada anak didiknya dan misalnya seperti haknya mendapatkan penghidupan yang layak. Tanggung jawabnya ya menyampaikan dengan baik kepada putra-putri didiknya. Bisa juga misalnya mendapatkan fasilitas yang layak. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang terpencil ada beberapa fasilitas yang mungkin belum bisa dinikmati. Seperti halnya tentang listrik. Dia tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa menggunakan listrik sebagai media atau alat untuk proses pembelajaran. Dan anak pada gambar tersebut juga dia memiliki peran, yaitu perannya sebagai penuntut ilmu, maka ia harus memiliki tanggung jawab berkaitan misalnya ikut melaksanakan ketertiban, menjaga nama baik sekolah, mengikuti pembelajaran dengan baik, memperhatikan ketika sedang dijelaskan. Apa saja haknya dia? Ya mendapatkan pembelajaran yang layak sebenarnya ya. Terus misalnya tidak ada dibeda-bedakan. Kewajibannya apa? Ya mentaati peraturan sekolah. Ketika sudah ada peraturan sekolah, maka ia harus mentaatinya. Nah, tanggung jawabnya ya dia bertanggung jawab secara penuh bahwasannya pembelajaran yang dilakukan itu adalah tanggung jawab semua pihak, baik seorang guru ataupun siswa itu sendiri. Harus bertanggung jawab terhadap apa yang sedang dipelajari. Oke, mungkin itu berkaitan dengan peran, hak, dan tanggung jawab pada materi pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Demikian pembelajaran pada kali ini dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.